adik-adik, kita ketemu lagi adik-adik di ibadah online sekolah minggu ya. Nah sekarang kita sudah mulai beribadah ya, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya ya. Dan semua sudah rapi kan? Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Lebih dulu kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Semua berdiri ya, kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapak diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi melalui ibadah online ini ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang berkenan ya Bapak untuk ibadah kami ini. Pakai setiap hamba-Mu, anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah dengan baik ya Bapak, dengan juga disiplin. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan Kami. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu yang kedua. Tetap semangat ya nyanyinya ya. Kita nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Pasti yakin kalian nyanyi juga pasti bagus ya karena memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan lagu yang ketiga, Hatiku Penuh Nyanyian. Tetap senang-senang adik ya karena kita memuji Tuhannya.
hatinya harus tetap gembira. Adik-adik tadi kita sudah menyanyi lagu puji-pujiannya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rauseyanti. Semua siapkan hatinya ya dan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik sekolah minggu GKI Jambi, senang berjumpa dengan adik-adik di pagi ini adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di bumi dan surga, segala puji, hormat dan syukur ya Bapa kami panjatkan kepada Engkau ya Allah kami. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa pada saat ini mengikuti ibadah kami dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kami ya Bapa. Berkatilah kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami dan dapat menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik pagi ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya adik-adik. Nah, Lose saat ini punya pantun nih adik-adik untuk adik-adik pagi ini. Pantunnya begini adik-adik. Burung tekukur sedang bernyanyi, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur pagi ini masih bisa menyapa adik-adik semua. Wah, Lose sangat senang sekali saat ini bisa menyapa adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan membacakan di Efesus 4 ayat 25. Boleh dong adik-adik ambil Alkitabnya, dipegang dulu Alkitabnya. Boleh dipegang, diambil. Oke, mohon Papa dan Mama bisa membantu. Saat ini kita buka Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah adik-adik, saat ini kita belajar tentang tema Ayo berkata jujur. Oke, temanya apa lagi adik-adik tadi? Ayo berkata jujur. Nah adik-adik ingat gak dengan lirik lagu yang liriknya nih? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, ingat gak sih adik-adik tentang lagu Anak Tuhan tak boleh bohong? Lagu ini pasti sering kali dinyanyikan ya adik-adik di sekolah minggu. Lagu ini bagaimana mengingatkan Lose dan adik-adik untuk selalu berkata jujur adik-adik. Nah, adik-adik juga ingat gak dengan cerita tentang Pinocchio? Cerita dongeng Pinocchio. Apa mungkin ada masih yang belum pernah nih dengar tentang Pinocchio? Kalau ada yang belum tahu nih tentang Pinocchio, oke Lose ceritakan ya. Nah, adik-adik bisa lihat di slide ini ada tentang Pinocchio. Ya, Pinocchio adalah tokoh dongeng berbentuk boneka kayu. Dikisahkan bahwa Pinocchio bisa hidup seperti manusia adik-adik. Tapi, ada satu pengecualian. Setiap kali ia berbohong, maka hidungnya itu adik-adik akan bertambah panjang.
Makin ia berbohong lagi adik-adik, makin berpanjang pula hidupnya adik-adik. Sehingga setiap orang tahu nih jika Pinocchio tengah berbohong. Jadi kalau misalnya Pinocchio ini sedang bohong nih adik-adik sama siapa aja, tahu ketahuan karena hidupnya itu pasti bakal panjang adik-adik. Tapi jika ia menyesali kebohongannya adik-adik, maka hidupnya pun akan kembali ke bentuk semula. Pinocchio ini berbeda dengan kita adik-adik. Saat adik-adik berbohong, hidung adik-adik pasti tidak bakal bertambah panjang kan adik-adik. Kalau Pinocchio akan langsung berubah adik-adik, hidungnya jadi panjang. Makanya orang tahu nih bahwa saat ini Pinocchio lagi berbohong atau tidak. Tetapi kalau adik-adik berbohong, orang lain kan tidak ada yang tahu. Karena hidung adik-adik tidak akan nambah panjang kan adik-adik. Tetapi adik-adik, Lause, Papa, Mama, Cece, Koko, atau Dedek pun sekalian nggak ada yang tahu emang kalau misalnya adik-adik ini sedang berbohong. Tetapi ada yang tahu adik-adik siapa kalau adik-adik berbohong. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang adik-adik lakukan, termasuk di dalam hati adik-adik. Jadi coba adik-adik pikirkan, jujur itu lebih baik apa bukan sih? Bagus nggak sih jujur itu? Jujur itu apa sih langsung? Jujur berarti tidak berbohong, tidak berdusta, selalu mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti dari tulus hati adik-adik. Tidak curang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran itu merupakan keselarasan antara kata hati dengan kata yang kita ucapkan. Dan juga keselarasan antara kata yang diucapkan dan sikap perbuatan adik-adik. Seperti contohnya adik-adik. Adik-adik bilang ini sama temannya nih yang sebelah. Jangan nyontek dong gitu. Tetapi ternyata adik-adik sendiri juga mencontek. Nah, itu antara kata yang diucapkan dengan sikap dan perbuatan itu tidak selaras adik-adik. Jika adik-adik berkata adik-adik tidak mencontek, adik-adik bilang nih teman-temannya bahwa jangan mencontek, tapi adik-adik mencontek, sama aja itu adik-adik ketidakjujuran. Seperti di dalam Matius 5 ayat 37, boleh dibuka lagi nih Alkitabnya adik-adik di dalam Matius 5 ayat 37. Nah, kita baca sama-sama adik-adik. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Paulus juga mengingatkan kita adik-adik tentang kejujuran sebagai manusia baru. Boleh nih adik-adik buka lagi di Efesus 4 ayat 22-25. Oke, sudah dapat adik-adik? Kita baca lagi ya adik-adik bersama-sama. Efesus 4 ayat 22-25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan adik-adik untuk bersikap jujur. Kalau adik-adik tidak bersikap jujur, itu bukan ajaran Tuhan adik-adik. Melainkan ajaran iblis yang ingin menjerumuskan adik-adik dalam dosa. Tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tentram, dan selamat tanpa kejujuran. Kalau adik-adik jujur, apapun yang adik-adik lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Semua orang akan senang sama adik-adik. Akan tetapi, sebaliknya, bila adik-adik selalu berbuat bohong, maka akan membuat hati resah dan selalu merasa salah karena selalu berbuat bohong. Akan adik-adik pikirkan terus, aduh kenapa sih aku bohong gitu.
kebohongan itu juga adik-adik akan mendekatkan diri kepada kemunafikan. Kemunafikan akan membawa adik-adik kepada kesengsaraan. Kesengsaraan membawa adik-adik kepada kebodohan yang pada akhirnya akan membuat adik-adik semakin jauh lagi kepada Allah. Nah, apa aja ya adik-adik keuntungan dan kerugian berbohong atau tidak jujur itu? Coba adik-adik ingat, apa sih untungnya? Apa sih ruginya? Nah, kalau kita lihat ya adik-adik, keuntungan jujur itu pertama, perasaan enak dan hati itu tenang adik-adik. Disukai banyak orang, orang-orang menjadi percaya pada kita. Tuhan Yesus pun pasti senang. Kerugian berbohong, hidupnya palsu dengan kebohongan, tidak tenang, resah, karena dihantui rasa bersalah karena udah berbohong. Susah juga pasti adik-adik mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan juga dari senangnya Tuhan adik-adik, dan membuat adik-adik bakal jauh dari Tuhan. Coba kita lihat tadi. Kalau kita lihat keuntungan dan kerugian, itu paling banyak sekali kerugian berbohong itu adik-adik. Jadi percuma kan kalau berbohong, pasti ruginya adik-adik sendiri kan. Untuk itu adik-adik, mari sama-sama kita mau bersikap jujur. Kejujuran itu sangat penting, sebab kejujuran itu membuat orang sangat percaya kepada kita. Yesus menuntut supaya kita selalu berkata, selalu bersikap jujur. Jujur itu indah loh adik-adik. Dengan bersikap jujur, kita bisa mendapat kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Mari adik-adik, saat ini, Lause dan adik-adik mau bersama-sama untuk berani berkata, ayo berkata jujur. Apapun yang adik-adik lakukan, katakanlah dengan jujur. Biar Tuhan senang juga adik-adik sama kita. Mari katakan lagi, ayo berkata jujur. Oke adik-adik, Lause punya satu pantun lagi untuk menutupi ibadah kita pagi ini. Menggali pergi kita berenam, di tepi hutan berpagar bambu. Selamat pagi adik-adik, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kejujuran. Bila kiranya kami mau Tuhan, bersehati, bersepakat ya Bapa, untuk selalu berkata jujur. Kami mau meninggalkan ketidakjujuran itu ya Bapa. Kami mau meninggalkan kebohongan itu ya Bapa. Biar orang lain tidak tahu bahwa kami itu sedang berbohong. Tetapi kami tahu Tuhan, tetapi kami sadar bahwa Engkau mengetahui kami sedang berbohong. Kami tidak ingin menjauh dari Engkau ya Bapa. Kami tidak ingin lagi berbuat dosa lagi ya Bapa. Tapi kami ingin belajar untuk di tahun 2021 ini mau berani untuk berkata jujur ya Bapa. Bapa, berkatilah kami agar selalu dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah adik-adik, kita sudah kan firman Tuhan tadi ya yang dibawakan oleh Lause Yanti. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, yaitu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan di dalam minggu-minggu ini adik-adik tetap ya berdoa sama Tuhan, beribadah sama Tuhan walaupun di rumah ya. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke? Selamat beribadah. Selamat hari Minggu.